Dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya yang cemburu dan dibawa ke Mesir, di mana dia dibeli oleh Aziz, wazir, perdana menteri, raja. Zulaikha, istri Aziz, langsung kepincut dengan kecantikan Yusuf. Dia mencoba merayunya beberapa kali, tetapi dia menolak rayuannya, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan tuannya. Suatu hari, Zulaikha mengunci pintu kamarnya dan memaksa Yusuf untuk tidur dengannya. Yusuf melawannya, tetapi dalam perjuangan itu bajunya robek. Ketika Aziz pulang dan melihat baju Yusuf yang sobek, dia mengira Yusuf telah mencoba memperkosa Zulaikha. Dia memerintahkan Yusuf untuk dijebloskan ke penjara. Yusuf menghabiskan bertahun-tahun di penjara, tetapi dia tidak pernah kehilangan imannya kepada Allah. Akhirnya, dia dibebaskan dari penjara dan diangkat sebagai wazir Mesir. Dia menggunakan posisinya untuk membantu orang miskin dan membutuhkan. Dan dia menjadi penguasa yang bijaksana dan adil. Zulaikha akhirnya menyadari kesalahannya dan bertobat dari dosa-dosanya. Dia datang ke Yusuf dan meminta pengampunannya. Yusuf memaafkannya, dan mereka menikah. Mereka hidup bahagia selamanya. Kisah Zulaikha dan Yusuf menjadi pengingat bahwa kecantikan bukanlah satu-satunya hal yang penting dalam diri seseorang. Yusuf adalah seorang yang berwatak agung dan saleh, dan sifat-sifat inilah yang akhirnya memenangkan hati Zulaikha. Kisah itu juga mengajarkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Zulaikha melakukan kesalahan, namun dia mampu mengubah hidupnya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman, AS, diceritakan dalam Al-Quran dalam surat An-Naml, bab 27. Bilqis adalah ratu kerajaan Seba, yang terletak di tempat yang sekarang disebut Yaman. Dia adalah penguasa yang bijaksana dan kuat, tetapi dia juga menyembah matahari. Suatu hari, utusan Sulaiman, burung hupu, mendatanginya dengan membawa laporan tentang Seba. Hudud memberitahu Sulaiman bahwa orang-orang Seba kaya dan berkuasa, tetapi mereka juga bodoh dan sesat. Mereka menyembah matahari, bukan Allah. Sulaiman bertekad untuk mengajar orang-orang Seba tentang Tuhan yang sejati. Dia mengirim surat ke Bilqis, mengundangnya untuk datang ke kerajaannya dan tunduk kepada Allah. Bilqis awalnya ragu, tapi akhirnya dia setuju untuk mengunjungi Sulaiman. Ketika Bilqis tiba di istana Sulaiman, dia kagum dengan kesaktian dan kebijaksanaannya. Dia melihat bahwa dia memiliki kendali atas angin, binatang, dan jin. Dia juga melihat bahwa dia adalah penguasa yang adil dan penyayang. Bilqis sangat terkesan dengan Sulaiman sehingga dia memutuskan untuk tunduk kepada Allah. Dia meninggalkan pemujaannya terhadap matahari dan menerima Islam. Ia pun setuju untuk menikah dengan Sulaiman. Kisah Bilqis dan Sulaiman menjadi pengingat bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Itu juga mengajarkan kita bahwa kita harus terbuka untuk belajar tentang budaya dan agama lain. Kita seharusnya tidak pernah menilai seseorang berdasarkan keyakinan mereka, tetapi lebih pada tindakan mereka. Berikut ini beberapa detail tambahan tentang ceritanya. Hupu adalah burung yang dikenal karena kecerdasannya dan kemampuannya untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Sulaiman menggunakan hupu untuk mengirim pesan ke penguasa lain dan untuk mengumpulkan informasi tentang dunia. Ketika Bilqis tiba di istana Sulaiman, ia terkagum-kagum dengan keindahan dan ukurannya. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Sulaiman menggunakan kesaktian dan kebijaksanaannya untuk memecahkan banyak masalah bagi penduduk Seba. Dia membantu mereka bercocok tanam, membangun bendungan,
dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Pernikahan Bilqis dan Sulaiman menjadi simbol perdamaian dan persatuan antara dua budaya yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa orang-orang dari latar belakang yang berbeda dapat bersatu dan hidup dalam harmoni. Kisah Bilqis dan Sulaiman merupakan kisah yang indah dan inspiratif. Itu mengajarkan kita tentang kekuatan iman, pentingnya pengetahuan, dan nilai keragaman. Itu adalah kisah yang relevan bagi kita hari ini. Sama seperti kisah itu relevan bagi orang-orang yang hidup berabad-abad yang lalu.